Ya, Indonesia sedang dikacau oleh para termul. Wah, ini para termul. Pancai kosong. Nyaring bunyinya. Boleh nggak saya Apa bantai? itu nggak usah Sebelum ngomong. sebelum motong-motong wayang-wayang nih. Silakan. Sedikit saya sampaikan. Kozinudin, Pak. Bahwa Kozinudin. Ada WA dari tadi Egy Sujana disampaikan. pukul 22.06. Oke, baru ini. Iya, baru. Oke, boleh Saya bacakan. Boleh Ya. bacakan. Sekarang. Silakan. Ya, saya bacakan ya. Ini Nonton ini berarti ya? ya. Oke. Pukul 22.06. Demi Allah, subhanallah wa ta'ala, saya ke rumah Pak Joko Widodo atas himbauan banyak pihak dengan segala kepentingan mereka. Itu semua saya tolak dari mulai 4 bulan lalu. Kemudian saya membaca Al-Quran surat Toha ayat 41 sampai ayat 46. Intinya Allah perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datangi Fir'aun. Ingatkan dia, mudah-mudahan dia bilang, dia sadar. Tapi kalian berdua berkatalah pada Fir'aun dengan lemah lembut. Lalu Musa khawatir, takut. Kemudian Allah menjaminnya, jangan takut. Itulah alasan ideologi saya mau berkunjung ke JKW. Bagi yang tidak percaya, no problem, best. Persis. Rasanya nggak mungkin orang sakit. Saya kira sebentar. saya Berikan waktu bentar dulu. Bentar, Bang. Bang Egy, saya ini Ya, Bang Egy nonton, saya yakin. Iya, Bang Egy, Bang, saya 4 tahun sama Bang. Saya nggak mau mempengaruhi pikiran Abang. Malam ini ada banyak pikiran. Saya kok jadi bingung sosok seorang Egy malam ini. Ya, saya bingung sendiri. Kenapa saya bilang bingung? Datang bersilaturahim, tapi mengatakan yang ditemui itu seperti surah yang dibacakan tadi. Saya kira apa yang dilakukan hari ini oleh gerakan-gerakan ini, mohon maaf, terhadap yang dialami Pak Jokowi mungkin hampir sama. Bagaimana ganasnya serangan itu kepada Pak Jokowi. Saya kira, saya boleh bantah malam ini, mohon maaf Bang Egy. Saya tidak yakin kedatangan Abang ke rumah Pak Jokowi ketika Abang bertemu dengan seorang Fir'aun dalam Quran tersebut. Bang, Abang jujur malam hari ini. Banyak hal yang kita bicara berdua, Bangku. Banyak hal yang Abang sampaikan ke saya. Saya nggak perlu buka di sini. Saya adik Abang. Saya ingin Bang Egy, Bang, Abang konsentrasi berobat, sehat Abang, dan Abang jangan lagi merasa disunyi dalam keramaian, karena Abang dibutuhkan oleh keluarga dan kita semua. Saya hanya mohon sekali lagi, tolong, jangan Abang perbanyak lagi kata-kata, supaya tidak menimbulkan masalah yang panjang. Biarkan ini bergulir. Saya tidak rela Abang masuk di persidangan karena saya tahu hati Abang tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi sedikit ya. Boleh sedikit? Ya. Sedikit ya. Jadi soal tadi pra peradilan ini bukan sama dengan putusan MK yang berlaku final and binding. Tapi kalau pra peradilan kita menang, minggu depan dikeluarkan lagi penyidikan baru. Ini yang kita priori dulu khawatirkan. dong. Peggy Setiawan kan tidak. Betul. Itulah Tapi- Bang Azam tapi kan salahnya. punya- Aduh. Oke, baik. Selesaikan dulu, selesai itu. Cukup, oke. silakan. Cukup. Pertama saya koreksi dulu tadi Bung Rasman ya, bahwa itu teori, prakteknya nggak begitu. Teori yang mana nih? Tadi dia sebutkan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah teori, Oh, oke. tidak empirik. Saya bantah itu karena seluruh teori yang diproduksi oleh para ilmuwan itu basisnya peristiwa empirik. Jadi kalau ada peristiwa empirik berikutnya tidak merujuk kepada terminologi ilmuwan atau teori-teori utama itu, maka dipastikan keputusan-keputusan untuk menunjukkan kebenaran itu akan keliru. Jadi basis untuk mengambil keputusan itu pasti ada basis keilmuannya. Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa RG itu adalah peristiwa empirik yang tidak berbasis teori, itu teorinya. Teorinya adalah konsensus teori untuk mengambil keputusan apakah itu benar atau tidak. Jadi tidak ada teori yang tidak empirik. Seluruhnya basisnya adalah peristiwa empirik. Fakta, Itu, gitu ya? fakta. Oke. Itu koreksi saya. Kemudian yang kedua, dilema ini kemudian menjadi muncul karena kita tahu bahwa kepercayaan publik kepada penegak hukum itu memang kategori sangat percaya itu hanya kurang lebih 25%. Jadi itu yang kemudian mengganggu munculnya keraguan-keraguan publik termasuk Bung Refli dan kawan-kawan terhadap penegakan hukum. Termasuk tidak melakukan pra peradilan. Termasuk tidak melakukan pra peradilan. Nah karena suasana seperti itu ditambah lagi sosiologi hukum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, itu yang membuat
situasi ini apa yang sekarang terjadi. Jadi wajar kalau Bung Refli sementara tidak percaya kepada pra-peradilan. Karena data empiriknya hasil survei itu tidak sampai 25% orang sangat percaya kepada kepolisian begitu. Ini problem, dan ini kita mau mengatakan bahwa memang ada problem hukum di Indonesia yang sangat serius. Ya. Dan ini harus didengar oleh Dan itu harus diakui. oleh penegak hukum. Ya. Mereka harus berubah. Kalau nggak berubah, kita akan terus terjebak dalam proses bernegara yang makin terpuruk. Terima kasih, Mas Iman. Oke. Oke. Terakhir, Mas. Terakhir ya. Kita dari jam 7 sampai harus jam 11 ini ya. 4 jam. 4 jam ini luar biasa, ya sangat panjang. Tapi hampir kita melupakan sesuatu. Hari ini, Bang Aiman dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, hari ini rakyat telah memenangkan satu kali lagi. Tadi siang, Pak Bonatua Silalahi dalam sidang di Komisi Informasi Pusat sudah berhasil memenangkan, dan komisioner di KIP itu sudah membolehkan untuk akhirnya memerintahkan KPU, ada KPU di 5 wilayah, yaitu KPU Pusat, KPU DKI, kemudian itu KPU Pusat 2 kali, KPU DKI sekali tahun 2012, KPU Pusat tahun 2014-2019, dan KPU di Solo tahun 2005-2010 untuk membuka semua yang disembunyikan atau yang dikecualikan dalam kopi ijazah. Ini yang Bonatua ya? Bonatua. Hari ini ya? Artinya, apa yang nanti terjadi? Dengan ada ini nanti dibuka seperti ini, alhamdulillah kami sudah menitik lagi. Ada beberapa perbedaan yang krusial. Baik itu pada legalisasi maupun pada tanda tangan yang lain. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Ini yang ada Ya. di KPU. Ya, ini yang ada di KPU Pusat ya, ya, yang pada tahun 2019. Ini sebelum closing bisa nggak saya Ya, nanti dulu. Saya masih panjang dulu. Bentar, jangan dipotong dulu. Ya. Jadi ini apa? Pada Dan saat pendaftaran pada saat Capres. Jam Dan nanti 2019. 19, oke. Nanti semua akan terbuka seperti ini dan akan kelihatan siapa itu yang melakukan legalisasi, Profesor Dr. Muhammad Naim atau Prof. Boleh saya bacakan, Budiadi. Mas Roy? Apa? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Enggak penting-penting amat. Ya. Enggak kan ini. Legalisir yang Oh ya, legalisir ada Prof. Budiadi, Profesor Muhammad Naim. Ya, itu ada Master AGR. Ya, Oke, ya. agrikultur nanti ada. Oh, agriculture. Iya, iya. Agriculture ya. Oke. Agrikultur ya. Agrikultur, ya. Disahkan, ini nggak ada tanggal. Nah, makanya itu juga akan kita kejar. Karena nanti ada satu KPUD yang sampai saat ini tidak berani menunjukkan legalisasinya yang tahun tertentu. Dan itulah yang nanti akan kita lihat. Apakah dekan Fakultas Kehutanan pada tahun itu sudah ada yang menandatangani itu? Ini nggak ada tanggal ya? Nggak ada tanggal. Panik dong. Nah, nanti akan ketahuan semua. Tapi sekali lagi, ini poin yang kedua. Ya, alhamdulillah tadi banyak sekali yang kemudian melakukan kritikan. Kami, Bang Aiman, ya, saya mengatakan berdelapan bahkan berdua-belas. Ya, mulai dari Pak Egy Sujana, Damai Hairul Lubis, Bu Kurnia Triroyani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, terus Rustam Effendi, saya Dr. Rismon dan Tipa. Kami tetap kompak, ya, kami tetap bersatu untuk membuktikan itu. Ini apa yang terjadi malam hari ini, Bang Egy nggak usah khawatir, kami tetap membela Bang Egy, ya. Kami menanyakan makanya kau pecundang atau pejuang itu adalah untuk mengetuk hati Bang Egy, dan jawabannya jelas tadi. Jam 10 lebih tadi Bang Egy sudah menjawab itu memang palsu, tidak ada maaf-maafan. Kami bersama semuanya. Ini persis Bang Aiman. Kalau kita lihat ini negara kita itu sama seperti sedang dikacau zaman POC dulu, zaman Belanda dulu, zaman Kompeni dulu. Diacak-acak oleh termol-termol ini. Ya, diacak-acak oleh orang yang bersembunyi di balik ini dan belum mau tanya. Tadi katanya pengantin tadi itu. Ya, lawan kita satu itu. Ya, bukan Anda, Bang Egy. Jadi kita tetap sama. Insya Allah meskipun kuasa hukum kami yang beda-beda, memang karena kuasa hukum kami itu pemikirannya lain-lain. Boleh, nggak ada soal. Dan kami terus mengatakan, di saat kita ribut, jangan-jangan orang yang sebenarnya kita lawan itu malah sedang bersenang-senang begini. Nah, ini orang ini loh ya, bukan siapa-siapa. Orang ini namanya seorang kakek, namanya kakek Sugiono. Ya, saya nggak tahu dia mirip siapa, saya nggak tahu ya, gitu. Tapi artinya apa? Kita tidak boleh kemudian terpecah belah.
Gini, kita nggak boleh terpecah belah. Kita harus satu. Dan itu kalau dalam cerita pewayangan, bumi goncang-ganjing, langit gelap-gelap, ya. Indonesia sedang dikacau oleh para termol. Wah, ini para termol. Pancai kosong. Nyaring bunyinya. Boleh nggak saya Apa bantai? itu nggak usah sebelum ngomong. sebelum motong-motong wayang-wayang nih. Itu otak kosong itu ya. Ini termol ini, ya. Bahkan termol ini jelas siapa yang memerintah mereka. Ya. Petro, bahkan pakai ngajak-ajak gajah kerdil sekarang. Ya. Ini ada gajah kerdil. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fil, ya. Iya, Ustadz. Memang Ustadz. ya, menyerah itu Quran enggak salah-salah. itu enggak sopan itu ya. Gitu. Kamu juga nggak sopan. Artinya apa? Nah, artinya saya mengimbau Ustadz kepada baru. seluruh Pak. Ini yang namanya buto ini. Ini adalah lawan-lawan kita. Di belakangnya Petro ini jelas ada buto Ustadz ini. baru. Iya, ini ada buto ini. Dan mereka yang dihancurkan. baru. Karena mereka yang menghancurkan Indonesia. Jadi Ustadz sekali lagi, baru. ya, Bang Aiman dan seluruh rakyat Haji Indonesia. nggak bisa Ustadz baru. Mari kita lihat dan Sayang kita sekali bungkam jadi Ustadz baru. mulut pembohong itu dan Nggak termasuk bisa juga ngaji, yang saya dilaporkan Ustadz. itu. Terakhir. Selesai. Kita akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara pekan depan hari Selasa. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh